Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang pembuatan outline tugas akhir. Dan di video ini juga bertujuan untuk memenuhi UTS aplikasi komputer dengan Ibu Siti Ramadhani. Berikut tutorialnya. Yang pertama-tama nih udah saya buat tentang pendahuluan, landasan teori, penutup. Kemudian pada ini disorot dan diberi heading 1. Kemudian diberi numbering yang ini, heading 1, heading 2, heading 3. Setelah itu kita akan membuat heading 2-nya. Heading 2-nya ada latar belakang, tujuan umum, tujuan khusus ini untuk heading yang ketiga. Jadi subbab pertama ada latar belakang diberi heading 2. Kemudian ada landasan teori. Kita kopikan. Landasan ini dinonaktifkan atau bisa juga diberi heading tidak. Diberi heading 2. Landasan teori. Landasan teori 1, 2, heading 2 diganti stylenya no. Landasan teori 2. Di bagian penutup ada, ini dimatikan ya numberingnya. Di bagian penutup ada kesimpulan. Dan juga ada saran. Jadi di bagian ini daftar pustaka kita beri heading 1. Karena ini ada angka 4-nya, bisa kita nonaktifkan dengan klik non. Nah, pada tujuan ini ada tujuan umum, tujuan khusus yang menjadi subbab lainnya diberi heading 3. Kemudian kita akan membuat cover pada bagian ini. Ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kita sorot, kemudian diberi heading 1. Ini kita nonaktifkan penomorannya. Setelah itu kita pergi ke pendahuluan, heading 1, klik kanan, kemudian kita bisa modify. Kita pilih fontnya Times New Roman, ukurannya 14, tebal, dan berwarna hitam. Ini di tengah, spasi 1,5. Kemudian pergi pada format, kita ke paragraf.
Di bagian paragraf ini yang afternya diberi angka 20, dan pada line and page breaks diberi page break before, agar dia mempunyai halaman yang sendiri. Dan di numbering, kita akan menyetel ke bab 1 Romawi. Oke, jadi di sini ya. Ini udah nampak, kita oke kan. Jadi di sini masing-masing udah punya halamannya sendiri. Yang bab 1 di pendahuluan ini, kita bisa shift enter supaya dia ke bawah. Ini kita bisa menyesuaikan dengan menarik biar pas di tengah. Sepertinya ini, pas di tengah. Kemudian pergi ke latar belakang, pada heading 2, kita klik modify, klik kanan modify. Sama seperti tadi, Times New Roman 12, tidak tebal dan berwarna hitam. Langsung oke kan. Dan di tujuan umum untuk heading yang 3, dimodify juga. Oke kan. Setelah ini, karena ini masih angka 1 Romawi, dan kita akan mencocokkannya dengan angka biasa, maka di sini cara untuk mengaturnya, diklik yang di numbering, define new multi-level list, kemudian ya pertama dia more, kemudian kita klik lagi menjadi less, kita cari yang legal style numbering, kita oke kan. Jadi dia sama seperti tadi juga, define new multi-level list, kemudian legal. Oke, sudah. Landasan teori. Dan ini karena ini masih huruf yang besar, kita bisa mengkapitalkan setiap kata. Landasan teori 1, landasan teori 2. Oke. Penutup, kita shift enter kan supaya dia ke bawah. Tarik first indent. Oke, jadi landasan teorinya juga tarik. Oke. Di bagian penutup, daftar pustaka. Kemudian kita ingin memberikan halaman, maka kita pergi ke pendahuluan, taruh sisip di sini kursornya, terus pergi ke layout. Pada menu breaks, kita pilih next page untuk mengaktifkan header section. Header section 1 ke pendahuluan, klik ganda untuk melihat header section 2, supaya kita bisa memberikan penomoran yang berbeda daripada cover, kata pengantar, sampai ke daftar tabel. Kita pergi ke cover. Pada menu ini, pada di cover header section 1, kita memilih page number bottom of page. Kemudian format page number, karena kita mau membuat halaman Romawi. Oke. Dan pada halaman pertama ini, agar tidak muncul halaman ini, kita menceklis different first page. Jadi dia hilang. Pergi ke pendahuluan, kita akan mengatur halaman untuk ini. Page number,
bottom of page, kemudian format, karena dia sudah angka biasa, tapi kita akan memulainya dengan angka 1. Oke, jadi kemudian pada latar belakang ini, kita akan memberinya sebuah artikel. Yang ini sudah saya siapkan artikelnya. Di sini kita akan menyamakan, karena untuk sebagai contoh saja, supaya dia tidak kosong, di tujuan umum, tujuan khusus juga sama. Dan pada landasan teorinya juga kita pastikan aja. Sampai pada simpulan dan juga saran. Pada latar belakang ini, kita akan memberinya gambar. Kita insertkan. Di sini saya juga udah menyediakan mendownload beberapa gambar. Ini gambar Pythagoras. Kemudian kita akan klik menu references dan insert caption. Pada tampilan ini kita mengklik new label, ketik gambar 1 titik. Oke, maka di sini akan menampilkan gambar 1.1, tapi di sini kita akan memilih yang kapital kayaknya. Oke. Karena di sini masih berwarna biru dan masih miring, kita akan ke heading. Di heading 1 ini supaya tidak manual, supaya semuanya juga teratur dengan otomatis, maka di sini kita mengaturnya. Tidak miring dan juga berwarna hitam. Oke. Oke, ada yang ketinggalan juga. Kita harus memilih di tengah. Oke. Dan yang kedua, kita akan membuat tabel. Jadi tabel ini, contohnya saya akan membuatnya 3 aja. Sebagai contoh, kemudian tahun. Di sini kita sorot dan tengah. Di sini kita kopikan aja. Tidak. Kita buat manual aja. Nama, toko, tabel, toko, filsuf.
sini kita ke references, kemudian insert caption, kemudian new label. Kita mengetik tabel 1 titik. Oke. Lalu pilih yang dia kapital. Oke. Jadi dia begini tampilannya. Ini mintanya dibesarkan aja. Yang kedua kita akan memberi gambar lagi pada tujuan ini. Insert dan pilih gambar lato. Lato. Sini kita akan referensis lagi. Gambar 1 titik. Oke. Gambar 1.2. Kemudian yang untuk tabel kita sorot aja. Kita kopikan. Kemudian ini kita sorot. Klik kanan, kemudian update field agar dia menjadi 1.2. Dan ya, untuk tabel biasanya dia namanya terletak di atas, kalau gambar baru di bawah. Kemudian kita beralih kepada bab 2 landasan teori. Diberi gambar lagi, gambar Plato, Socrates berarti. Socrates. References, insert caption, gambar 2.2. 2.1 maksudnya. Oke. Kemudian kita sorot lagi yang tadi udah ya, masih ada kayaknya. Kita akan membuat tabel. Nah, di sini karena tabelnya seperti nggak muat kertasnya, jadi kita enterkan ke bawah. Pada menu ini kita akan membuangnya. Kemudian insert caption, kita pilih dia menjadi tabel 2.1. Oke. Jadi dia menjadi tabel 2.1. Landasan teori 2-nya, insert this device, ada Socrates terus Aristoteles. Ini filsuf-filsuf Yunani yang terkenal. Aristoteles. References, insert caption, gambar 2 titik. Gambar 2 titik. Oke. Kemudian yang tabelnya kita sorot dari sini. Terus ini kita sorot lagi, klik kanan, update field.
ke bab 3 kesimpulan. Baru di sini ada filsuf Islam. Ini saya akan mengambil Al-Farabi. Al-Farabi. References, insert caption, gambar 3 titik. Kita sesuaikan dengan babnya, dengan ini ya guys, 3.1, maka dia akan ininya juga 3.1, tabelnya juga sama. Ini aja yang kita delete. Kemudian insert caption, tabel 3 titik. Oke. Tinggal yang saran. Kita insert lagi pictures, this device, kemudian gambar Al-Kindi. Ini kita references lagi, insert caption, tabel 3.2. Baru yang tabelnya, sorot lagi. Sorot ini, terus kemudian update field. 3, kok 3? Oh, ini tabel. Salah. Ini dia gambar. Gambar. Ini gambar, bukan tabel. Jadi kita akan mengulang. Gambar 3 titik. Gambar 3.2. Oke. Yang ini tabel, dihapus lagi, insert caption. Tabel, satu lagi, tabel 3 titik. Oke, tabel 3.2. Nah, di sini kayaknya ini harus diberi spasi 1 di tabelnya, maka ke modify caption. Oh, udah benar. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pada daftar gambar, kita akan membuat tabelnya. Tabel daftar gambar. Kita ke references, kemudian ke table of figures. Pilih yang gambar 1 titik. Kemudian modify untuk menyamakan fontnya. Warna hitam. Oke. Ini gambar 1.1 Pythagoras, gambar 1.2 Plato, table of figures lagi, kemudian pilih yang gambar 2.1, gambar 2 titik, gambar 2 titik aja. Jadi kita ini harus satu-satu
nggak bisa sekaligus. Gambar 3 titik. Oke, di sini berikan titik sisip kursornya di sini, terus kita klik delete. Maka dia akan gabung. Nah, yang kedua, daftar tabel. Seperti tadi juga, table of figures, kemudian tabel 1 titik. Oke, table of figures, tabel 2 titik, kita okekan. Kemudian terakhir, tabel 3 titik, kita okekan. Jadi sama seperti tadi, klik delete. Udah jadi. Dan ini apaan nih? Ini kita delete juga. 1, 2, 3. Oke, ini halamannya udah pas ya. Udah. Oke, udah. Oke, udah. Ternyata udah sama. Kemudian kita akan membuat daftar pustaka. Selesai daftar pustaka. Daftar pustaka ini kita pergi ke pendahuluan. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Mendeley. Aplikasi yang udah gratis. Saya akan beri titik sisip di sini. Kemudian insert citation. Masih loading. Go to Mendeley. Nah, di sini saya juga udah menyiapkan beberapa, ada buku, ada jurnal, ada proceeding. Dan di sini kita akan memakai jurnal terlebih dahulu. Di sini, ketika misalnya mau kita kutip, kita tinggal sorot saja sampai ke umat, terus kita cite-kan. Jadi dia begini. Dan kita bisa milih stylenya. Stylenya misalnya style Turabian, full note. Use this style, don't. Nah, ini ada Turabian stylenya. Yang kedua, kita akan meletakkan di sini. Ketika kita memakai style Turabian, maka di bawahnya sudah menjadi kayak gini, guys. Tapi di sini ada typo. Harusnya 125 sampai 138. Kemudian kita beri di sini insert citation. Go to Mendeley. Iya, karena ini udah saya gunakan. Jadi di sini udah terkonsep, udah diketik dia. Di sini juga kalau misal referensinya ada di sini, maka tinggal di cite-kan saja. Ini keep manual. Kemudian beri di sini misalnya. Bisa juga di insert citation. Bisa juga go to Mendeley. Misalnya kita memakai dari website.
kita download website, baru itu kita add file, terus barulah ditambahkan ini. Kita tinggal men-sitekan websitenya, udah seperti ini. Website, proceeding, jurnal, kemudian buku tinggal kita insert citation lagi, go to Mendeley, buku ini tentang, jadi ini bukunya. Sitekan. Yang terakhir ada skripsi. Di sini juga kita bisa mencari langsung nama penulisnya, tapi ada tidak? Kayak sepertinya saya lupa nama Limbong. Limbong nih skripsi. Dia skripsi. Misalnya kita sorot yang mau dikutip, site. Di sini saya ingin kasih tahu kalau kita tanpa perlu ke GoToMendeley, ketika udah ditaruh di Mendeley, kita bisa mencari namanya aja. Misalnya Asyari Hasan. Jadi langsung bisa diklik di sini, tinggal di-OK-kan. Gitu. Nah, setelah ini udah semua, contoh dari footnote-nya, dan kita pergi ke daftar pustaka. Di sini tinggal di insert bibliografi, klik. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini. Dan kita juga kalau mau mengurutkan, tinggal di pertama nih. Karena ini website, jadi kita kopikan terus gini. Terus yang ini, apakah dia jadi 6, 2, 3, 4? Nah, tidak. Masih ada ya guys ketika kita mengeditnya. Kemudian kita akan mengurutkan sesuai abjad. Oke, jadi kayaknya udah deh. Oke, word cannot search by any selection. Jadi kayaknya udah bisa deh. Udah. Terus kita ke terakhir ke daftar isi, kita akan membuat daftar isi. Klik di References, Table of Content, Custom, Table of Content, heading 1, kemudian Modify, heading 1, Modify, kita akan Times New Roman 12, tebal, ininya 1 aja spasinya. Oke, kemudian heading 2,
modify, Times New Roman, 12 tidak tebal, 1, oke, kemudian pada heading 3, yang ke font 12, tidak tebal, dan spasi 1. Oke. Nah, jadi udah siap ya guys. Kemudian klik kanan, kemudian update field. Update page numbers only. Nah, jadi dia udah berurutan. Jadi jika dilihat dari kata pengantar, bab 1 pendahuluan, semuanya udah lengkap. Oke, sampai ke daftar pustaka. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.